Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abah Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara menginput nilai siswa di era kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu, bagi bapak dan ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abah Arsal Channel, silakan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya bapak dan ibu sekalian bisa mendapatkan update terbaru jika ada video yang baru diunggah di Abah Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang bapak dan ibu berikan. Langsung saja, untuk menginput nilai siswa di era kurikulum merdeka, kita terlebih dahulu tentunya harus mempersiapkan segala hal, terutama yang berhubungan dengan apa saja yang harus diinput di era kurikulum merdeka. Yang salah satunya adalah tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran pada era kurikulum merdeka ini tidak disediakan secara otomatis, namun harus diinput oleh guru yang bersangkutan itu sendiri. Kemudian juga nilai tentunya. Nilai siswa juga harus tentunya dipersiapkan. Namun untuk nilai kita hanya menginput nilai sumatifnya saja tanpa harus menginput nilai formatif atau nilai akhirnya saja. Jadi nilai yang diinput dalam era itu adalah nilai akhir. Tidak seperti era yang sebelumnya untuk kurikulum 2013 di mana kita bisa memasukkan semua nilai termasuk nilai ulangan harian dan lain sebagainya. Dan namun untuk di era kurikulum merdeka ini khusus kita hanya akan menginput nilai akhir saja. Oke, langsung saja berikut tutorialnya. Ya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya yaitu Erapod KM SMP untuk saya contohkan. Namun bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mengerjakan untuk jenjang SD silahkan dimasukkan juga untuk jenjang SD. Oke, yang pertama kita masukkan username kita sebagai guru terlebih dahulu. Misalnya saya masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan passwordnya yaitu Erapod KM 123456. Nah, kemudian kita login dan di sini kita akan menemukan sejumlah data. Yang pertama adalah jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah mata pelajaran yang diampu, jumlah siswa ekskul kalau nantinya Bapak dan Ibu sekalian membina ekskul. Kemudian jumlah nilai rapot yang telah dientry dan jumlah deskripsi yang telah dibuat. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama, terlebih dahulu kita harus menginput tujuan pembelajaran yang telah kita ajarkan kepada siswa kita. Jadi, tujuan pembelajarannya itu diinput manual. Setelah diklik ini, pertama-tama kita pilih terlebih dahulu mapelnya. Misalnya yang saya contohkan adalah informatika. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sebelumnya belum pernah menginput nilai tujuan pembelajaran, nantinya di sini akan terpilih satu saja, dan ini bisa ditambah. Misalnya seperti ini. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sebelumnya belum pernah akan menemukan yang seperti ini terlebih dahulu. Kemudian tambah. Nah, baru nantinya pilih mata pelajarannya, kemudian pilih berapa tujuan pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu sekalian input. Misalnya 3 atau 2 atau 7 atau 8 atau 9 tergantung kepada jumlah tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu ajarkan kepada siswa tentunya. Oke, di sini sebagai contoh saya akan memilih 2 saja. Nanti kalau masih kurang bisa ditambah lagi. Oke, informatika. Nah, di sini seperti ini. Informatika saja. Nah, di sini untuk tingkatnya nanti Bapak dan Ibu sekalian silakan pilih sesuai dengan tingkat atau kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya tingkatnya fasenya dari 7. Ini fase D ini adalah otomatis karena menyesuaikan dengan Erapod yang digunakan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian nantinya menggunakan Erapod SD, pastinya fasenya akan terdiri atas 3 dan itu bisa dipilih yaitu fase A, B, dan C. Selanjutnya semester itu bisa dipilih juga 1, 2. Kemudian tujuan pembelajarannya diinput dengan maksimal 100 karakter. Jadi tujuan pembelajaran ini sendiri sangat berguna untuk nantinya dibuat deskripsi secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Saya telah menyiapkan beberapa contoh tujuan pembelajaran yang saya download di
aplikasi PMM atau program platform Merdeka Mengajar, di mana di sini banyak sekali tujuan pembelajaran yang bisa kita ambil atau kita sesuaikan dengan apa yang kita ajarkan. Di sini adalah contoh kalimatnya saja. Misalnya untuk informatika ada bidang TIK, untuk elemen teknologi informasi dan komunikasi, capaian pembelajarannya adalah ini dan ini kode TP-nya dan ini TP-nya. Ini contoh saja bisa dipakai atau juga bisa diedit sesuai dengan apa keinginan Bapak dan Ibu sekalian dan saya mendownloadnya di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Oke, di sini TP-nya ada yang panjang dan saya pilih yang sesuai karena harus 100 karakter, maka saya pilih yang lebih pendek saja untuk mencontohkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nantinya saya juga kemungkinan akan mengedit menyesuaikan dengan apa yang telah saya ajarkan. Namun sebagai contoh seperti ini saja supaya lebih cepat ya Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaklumi. Oke, kita paste. Ini kita sesuaikan. Nah, setelah sesuaikan. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mungkin saya ambil ini saja. Kemudian kita copy, kita salin, kemudian kita paste ke yang kedua. Nah, di sini kita sesuaikan saja. Nah, bagaimana kalau nantinya Bapak dan Ibu sekalian ingin menambah, misalnya ini kan ini cuma 2, mau ditambah lagi 1, kita pilih lagi, tambah, matpalnya kita pilih, kemudian jumlah tujuan pembelajarannya mau ditambah, misalnya 1. Oke, proses. Oh, salah. Berarti harus menyesuaikan berapa, berarti harus diinput manual nih. Bukan salah. Berarti diinput manual, berarti kita harus memilih sesuai. Misalnya 3 tadi. Kita tambah 1 dari 2 yang telah kita buat. Oh ya, berarti kalau kita tambah nantinya TP yang telah kita input itu akan terhapus secara otomatis dan ini bisa dipilih fasenya, fase D kita bisa dipilih karena memang jenjangnya SMP. Kita pilih saja semester 1, kemudian ininya juga tingkatnya. Kemudian pilih oke, seperti ini. Kemudian kita input lagi manual misalnya mulai dari yang pertama. Generic skill mengetahui tentang ilmu informatika. Oke, sorry. Oke, kita salin, paste. Oke. Kemudian yang di sini kita coba menerapkan berpikir komputasional. Bagaimana seperti ini? Ini lebih dari 100 karakter. Berarti kita harus menyingkatnya untuk menyesuaikan sesuai dengan tapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran, tetapi tidak lebih dari 100 karakter. Misalnya di sini menerapkan berpikir komputasional untuk apa ya? Kita misalnya sampai di beberapa persoalan saja. Oke, kita singkat sajalah. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sampai di situ aja. Nah, seperti ini. Jadi kita singkat. Tapi tetap mengandung semua inti dari tujuan pembelajaran yang ada yang sesuai dengan Bapak dan Ibu sekalian telah ajarkan. Di sini mengandung struktur dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sederhana kita tambah dan sehari-hari dalam kehidupan sehari. Nah, nggak bisa lagi, berarti harus dikurangi dalam kehidupan aja. Kehidupan oh ya udah pastilah ya sehari-hari. Jadi gitu aja. Kemudian yang ketiga untuk tujuan pembelajaran yang ketiga mungkin saya ambil ini aja. Oke, paste. Nah, seperti ini. Ini caranya. Kemudian setelah tujuan pembelajarannya dibuat, silakan kemudian simpan data. Oke, setelah simpan data, oh ya yang di atas kosong ya. Oh ya, tadi berarti sudah dibuat yang tadi. Ya, paham. Jadi yang tadi sudah dibuat tetap ada. Berarti kalau mau menambah ya cukup tambah sesuai dengan apa yang telah Bapak dan Ibu sekalian buat. Jangan dikurangi. Oke, seperti ini saja. Jadi kalaunya kosong kita tidak aktifkan saja. Nah, jadi yang diaktifkan cuman yang
3 ini saja, silakan simpan data lagi. Jadi yang kosong ini nggak bisa dihapus, berarti kita tidak aktifkan saja agar nantinya ketika kita membuat nilai rapot, itu tidak muncul pada checklist deskripsi. Oke? Kemudian setelah tujuan pembelajaran dibuat, selanjutnya kita pilih nilai rapot dan kemudian input nilai rapot. Selanjutnya pilih kelas 7A misal, kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian pilih semesternya. Semester 1 tentunya. Nah, di sini kita misalnya menginput nilai 75, 80 atau apa sesuai dengan data yang telah kita miliki misalnya 70. Nah, seperti ini. Kemudian untuk proses deskripsinya kita tinggal centang tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Misalnya nih, ini TP yang diukur dan tercapai dan dengan optimal kita checklist, kemudian yang mana yang tidak optimal atau perlu peningkatan tinggal di checklist. Seperti ini saja. Atau misalnya nih semuanya lulus atau di sini di atas nggak lulus perlu peningkatan optimal tinggal di checklist saja sesuai dengan data yang telah Bapak dan Ibu miliki. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian terakhir kita lihat deskripsinya telah diedit. Nah, TP yang diukur, oh yang nggak bisa ya di sini. Berarti harus di entry dulu terlebih dahulu semuanya. Misalnya 80 dan tadi 70. Oh, sudah disimpan terlebih dahulu tentunya. Jadi setelah di input ini misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini anggap tidak lulus yang ini atau perlu peningkatan. Setelah ini semuanya dibuat atau semuanya diisi, kemudian pilih paling bawah simpan data nilai. Jadi 3 data deskripsi telah dibuat. Jadi setelah disimpan, kita akhirnya bisa membuat deskripsi secara otomatis dengan cara klik lihat edit deskripsi. Nah, seperti ini. Jadi untuk deskripsi capaian terendahnya kosong karena kita menceklis semuanya di capaian tertinggi. Seperti itu. Dan untuk semuanya silakan masukkan hal yang sama atau lakukan hal yang sama untuk nilai-nilai di bawahnya. Selain kita bisa menginput secara manual seperti ini, kita juga bisa mengimport nilai. Oh ya, yang perlu diketahui bahwa checklist tujuan pembelajaran ini nantinya akan dibuatkan deskripsi secara otomatis oleh sistem Erapot Kurikulum Merdeka itu sendiri dengan cara tinggal klik aja tujuan pembelajaran yang telah kita buat, kemudian lihat dan edit deskripsi. Nah, seperti ini akhirnya tujuan deskripsinya sudah dibuat secara otomatis oleh sistem. Namun apabila Bapak dan Ibu sekalian lupa dalam checklist ini, maka secara otomatis deskripsinya pun akan hilang atau tidak ada. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk menceklis tujuan pembelajaran setelah menginput nilai mata pelajaran atau nilai sumatifnya atau nilai akhir dari siswa tersebut. Jadi yang diinput itu cuma nilai akhir, nggak seperti yang dahulu banyak nilai yang harus diinput. Tapi di sini cuma menginput nilai akhir dan mencentang tujuan pembelajaran yang telah dicapai dan belum dicapai. Selanjutnya, selain kita bisa menginput secara manual seperti ini satu persatu, kita juga bisa mengimpor nilai rapot dengan menggunakan file Excel. Nah, seperti ini, tinggal klik import nilai, kemudian pilih kelasnya, misalnya 7A, kemudian input, pilih mata pelajarannya, selanjutnya pilih semester. Nah, di sini kita bisa mendownload terlebih dahulu program atau file Excel-nya dengan mengklik tombol yang warna biru ini, download format nilai informatika. Nah, misal seperti ini. Kita buka. Nah, namun selain kita menginput nilai misalnya di sini 75, tetapi di sini juga kita harus secara manual menginput atau menuliskan deskripsi yang cocok untuk nilai tersebut. Tidak seperti yang diinput manual di mana kita tinggal memilih mencentang deskripsi yang mana yang sesuai. Namun ketika kita mengimport ini, kita harus menuliskan deskripsi ketercapaian kompetensi. Jadi untuk yang tertinggi misalnya kita edit saja atau kita tiru saja yang di sini 7A. Kita tiru saja yang telah kita buat. Misalnya di sini. Ini, misalnya yang ini. Kita edit saja. Misalnya yang ketiga ya, misalnya
75 juga. Di sini kita entrykan tempel. Sudah, selanjutnya di sini juga. Ya, untuk membuat deskripsi ini maksimal 300 karakter. Tidak bisa lebih, jadi harus 300 karakter. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian membuat dengan tujuan pembelajaran yang sangat banyak, tentunya karakternya akan secara otomatis tidak bisa dibuat semuanya, dan Bapak dan Ibu sekalian harus berpikir bagaimana cara menyingkat deskripsinya itu agar nantinya jumlah karakternya hanya 300. Oke, setelah kita buat, di sini kita input misalnya nomor 4 ya, nomor 4. Oke, kita simpan, kita coba input saja, kita coba impor saja nomor 4 ya tadi. Walaupun contohnya cuma satu ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon dimaklumi karena memang kalau harus diinput semuanya tentunya akan memakan waktu, jadi saya contohkan cuma satu saja. Oke, kita pilih sampai di sini, kita pilih semuanya sudah, nantinya kita akan muncul form untuk mengimpor nilai, kita pilih file, kemudian kita pilih file yang telah kita download dan telah kita isi tadi, kemudian kita pilih import nilai. Nah, jadi data nilai informatika 7A sukses di-upload. Bagaimana cara mengecek nilainya? Kita kembali ke nilai rapot, kemudian pilih input nilai rapot tadi, pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, dan pilih semesternya. Nah, nantinya apakah nilai? Nah, sini sudah kelihatan nilai siswanya dan kita bisa lihat deskripsinya untuk nomor 4. Jadi yang di sini kenapa kosong? Karena ketika kita import tadi nilainya kosong. Nah, demikian adalah tutorial. Kemudian untuk pengecekan nilai sebenarnya di sini masih kosong. Kenapa? Karena nilainya tadi tidak selesai diimpor dan belum dikirim. Jadi tidak bisa dicek penilaiannya, pencapaian nilai rapotnya, dan lain sebagainya. Tapi kita coba pilih apakah sudah ada pencapaian nilai rapot. Ya, kosong. Karena belum dikirim nilainya. Oke? Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara menginput nilai rapot di e-rapot Kurikulum Merdeka, tentunya bagi guru yang bertugas. Demikian video kali ini. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki saran atau juga memiliki pertanyaan tentang panduan bagaimana cara menginput nilai rapot di rapot Kurikulum Merdeka ini, silakan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini. Dislike aja kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.